Nih, nih, pakai ini nih, mandeknya hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama murai batu. Kalau teman-teman nanya kicau, saya jujur aja saya jawab jujur. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupin. Kalau misalkan saya tutup-tutupin, ya nggak mungkin lah. Karena banyak teman-teman yang di WA, grup WA ya, yang saya udah buat itu banyak yang udah koncer gitu ya. Dengan teknik yang saya udah kasih tahu gitu. Dengan konsep pemahaman yang sudah saya kasih tahu juga gitu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Nah, untuk kali ini, pembahasannya ini mengenai perawatan MB nuklir. MB nuklir itu kalau teman-teman baru lihat channel saya, MB nuklir ini murai yang baru beberapa waktu lalu saya posting, itu yuk belajar yuk gitu. Yang part 1, itu kan rusak ya, maksudnya nampar-nampar gitu ya, kenceng banget itu. Suaranya cuma sekali, habis itu nampar. Itu juga ngukluk gitu ya, nampar kenceng dengan kondisi badan kenceng gitu ya. Nah, itu kan nampar kenceng, berarti itu apanya? Yang apa? Masalahnya. Di situ masalahnya birahinya, teman-teman. Jadi kalau saya deskripsiinnya itu birahi bukan emosi. Kenapa? Kalau birahi itu, kalau menurut saya itu dia badannya kenceng. Badannya kenceng, kalau yang sayapnya turun, itu yang emosi. Berarti kekurangan tenaga, berarti kurang birahi gitu loh. Jadi teman-teman hati-hati ketuker ya dengan konsep yang namanya birahi dan emosi gitu ya. Nah, itu MB nuklir pertamanya kondisinya itu kekencengan, birahinya tinggi. Dia nampar gitu ya. Nampar, pokoknya parah deh. Itu waktu pertama kali datang, besoknya saya gantang, lah itu hasilnya gitu kan. Selang 1 minggu, sempat saya gantang. Hasilnya udah lumayan enak. Tapi masih ada namparnya. Ya lumayan sih, berapa kali gitu ya. Masih ada namparnya. Dan minggu kedua, itu udah full hilang, tapi masih ada kayak cabul dikit sekali, habis itu udah hilang lagi. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatiin MB nuklir ini kan baru 2 minggu dan akhirnya saya upload gitu ya, dan akhirnya dia prestasi gitu ya, prestasi perdana pasca rusak 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah di sini teman-teman banyak yang nanya mengenai settingan murai MB nuklir. MB nuklir ini settingannya itu kalau terapinya ini saya fair-fairan aja ya. Jadi buat pembelajaran teman-teman kalau ngalamin murai seperti itu, tekniknya sebenarnya saya nggak tutup-tutupin. Tekniknya sebenarnya kalau saya boleh jujur itu tiap hari mandi. Mandi malam semprot. Kenapa tekniknya disemprot? Kenapa nggak dikeramba? Kenapa nggak dicepuk? Kalau teman-teman mikir, fungsinya cepuk atau keramba, itu kan supaya murai itu kepuasannya tersendiri. Jadi dia itu mandinya sesukanya dia gitu ya. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita semprot, berarti kan kita paksa. Jadi kayak ada punishment. Jadi apa ya, ibaratnya itu punishment itu kayak biar nggak nakal lagi gitu loh. Kalau di psikologi seperti itu teman-teman. Jadi ada, kalau saya paksa semprot gitu kan, jadi biar punishment gitu ya, penekanan gitu ya. Jadi biar nggak nakal lagi gitu ya. Makanya murai MB nuklir itu tiap hari saya punishment. Punishmentnya caranya seperti apa? Bukan dengan cepuk, bukan dengan keramba, tapi saya semprot gitu. Tapi jangan semprot yang tajam gitu ya. Ntar masuk hidung, dia pilek, yang ada masalahnya ada lagi gitu teman-teman. Jadi kita harus semprot terus, semprot tiap hari dan malam. Jadi seperti itu, tiap hari semprot. Nah untuk perawatan hariannya seperti apa?
pagi tetap ya saya kasih jangkriknya. Kalau MB nuklir ini saya kasih 25, paling habisnya 20 dia. Karena emang udah dewasa teman-teman, jadi nggak kuat banyak. 20 pagi, sorenya 15. Sorenya paling jam-jam 4, jam 5 saya kasih sampai ini lagi, sampai pagi lagi. Jadi 20-15 jangkriknya. Tapi kalau pagi sebelum saya kasih jangkrik, itu saya kasih cacing dulu. Gitu teman-teman. Jadi cacingnya cacing apa? Cacing tanah. Cacing tanah yang biasanya ada di apa ya? Cacing merah. Cacing merah. Jadi paginya saya kasih cacing, harus dimakan dulu baru makan jangkrik. Gitu. Kasih cacing dulu pagi, baru kasih jangkrik. Itu sampai jangkriknya 20 kalau saya. Kalau teman-teman ya tergantung teman berapa gitu ya. Itu sampai sore. Menjelang sore malam baru saya kasih yang namanya mandi malam. Semprot. Habis disemprot baru mulai rada kering sedikit, kasih cacing lagi. Jadi porsi cacingnya itu sehari itu kalau malamnya saya kasih dua teman-teman. Jadi kalau biasanya murah itu kalau habis mandi biasanya lapar. Jadi pas malam saya semprot, saya paksa, saya punishment ya biar dia nggak nakal gitu ya. Itu kan sebenarnya nakal, nampar gitu ya. Kalau anak kecil badung lah gitu kan. Makanya kita harus terapinnya dengan porsi yang pas. Kalau kita nggak pas, ya tetap aja nggak akan ketemu masalahnya gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Malam habis disemprot, itu saya kasih cacing lagi. Cacingnya saya kasih 2. Tapi nunggu kering baru dia makan. Habis dia cacingnya itu. Dan lahap gitu ya. Kadang-kadang nggak habis sih, dipotong gitu ya. Jadi makanya 1,5 gitu. Kalau kepanjangan dia dipotong itu. Itu kan jadi karakternya dia. Kalau dipotong kepanjangan berarti nggak bisa langsung habis. Seperti itu teman-teman. Jadi habis dikasih cacing baru jangkrik. Itu sampai kapan? Sampai pagi lagi. Paginya gimana lagi? Ya udah siklusnya gitu-gitu aja. Pagi saya kasih cacing lagi. Jangkrik baru sampai sore malam. Malam semprot lagi. Baru saya kasih yang namanya jangkrik setelah habis cacing gitu ya teman-teman. Jadi itulah perawatan MB nuklir yang intinya sih sebenarnya teman-teman ya konsisten. Jadi ketika kita ngerawat sesuatu apalagi dengan kondisi yang ibaratnya ya ini burung ini ibaratnya itu kan masalah gitu ya, punya masalah. Kita harus punishment ya kan. Punishment itu supaya apa? Supaya dia nggak nakal lagi gitu loh. Kita berikan punishment gitu supaya nggak nakal lagi gitu kan. Akhirnya saya semprot tiap hari, itu nggak boleh lepas. Selama 2 minggu itu nggak boleh lepas teman-teman. Jadi jangan sampai lah pokoknya. Lepas sedikit nakal lagi dia. Seperti itu. Jadi semprot, kasih cacing, baru kasih jangkrik. Itu tiap hari seperti itu. Jadi nggak ada pemberian yang istimewa. Sebenarnya dengan konsisten, dengan penambahan cacing yang ditambah lagi, itu sebenarnya akan turun sendiri, ngedrop dia. Cacing itu ngedropin. Tapi berbeda ketika cacing itu dikasih ke betina, dia akan birahi. Seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa ditanya. Saya tetap akan memberikan yang terbaik buat teman-teman selama teman-teman mau nyimak. Jangan males, jangan mau disuapin saja, nyimak gratis. Ya gitu ya teman-teman, jangan mau saya suapin aja biar langsung dapat hasilnya. Ketahuan teman-teman. Kalau teman-teman seperti itu, kelihatan karakter malesnya teman-teman. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Salam matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.